Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berkenaan dengan sudut. Nah, materi ini itu merupakan materi dari matematika. Ya. Pertama, pengertian tentang sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh garis yang berpotongan pada satu titik. Ya, jadi kalau sekiranya ada dua garis yang terpotong pada satu titik, seperti yang Anda lihat pada gambar ini, ya. Jadi saya akan mencoba menggambar satu garis, misalkan garis ini, ya. Kemudian dia akan bertemu dengan garis yang arahnya lain. Nah, seperti ini dia bertemu, maka ada yang disebut sebagai sudut. Nah, sudut itu adalah ini adalah yang disebut sebagai sudut, ya. Baik, itu terminologi dari sudut. Kemudian kita akan membahas penulisan tentang sudut tersebut, ya. Nah, satuan sudut itu dinyatakan dengan derajat, ya. Derajat ini biasanya dilambangkan dengan 0 titik di atas, ya. Tetapi satuan lain juga ada nih yang terhubung dengan sudut, ya. Misalkan dinyatakan dalam menit. Menit ini biasanya dilambangkan dengan satu tanda petik, kemudian detik juga dilambangkan dengan 2 tanda petik seperti ini. Nah, ada beberapa standar penulisan yang berhubungan antara sudut, menit, dan detik. Ya, antara derajat, menit, dan detik. Nah, ini mohon difahami karena kadang-kadang ada beberapa soal yang mempertanyakan tentang hal ini. Ya, saya perbesar ya. Yang pertama, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ya, sehingga kalau dituliskan 1 derajat itu sama dengan 60 tanda petik 1, berarti 60 menit. Ini 1 derajat. Kemudian yang kedua, 1 menit itu 60 detik. Ya, sehingga saya bisa menuliskan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, detik ini adalah tanda petiknya 2 di atas. Oke. Kemudian, lalu bagaimana dengan 1 menit berapa derajat? Nah, kalau misalkan 1 menit berapa derajat, berarti kan kebalikan ini. 1 menit berapa derajat? Ya udah kebalikan dari yang tadi. Berarti kalau misalkan 1 derajat 60 menit, berarti 1 menit adalah 1/60 derajat. Gitu ya. Sehingga saya bisa menuliskannya 1 menit itu adalah 1/60 derajat. Oke? Kemudian berikutnya, lalu bagaimana dengan 1 detik? Ya, 1 detik itu kan, 1 menit itu kan 60 detik. Berarti kalau 1 detik dibalik saja, ya. 1 detik itu adalah 1/60 menit. Sehingga saya bisa menuliskan 1 detik itu adalah 1/60 menit. Ya. Dengan demikian, saya bisa menyimpulkan bahwa 1 derajat itu adalah 60 menit. Ya. 1 menit 60 detik. Berarti kalau 1 detik 1/60 menit. Ya. 1 menit 1 menit itu berapa derajat? Berarti 1 menit itu adalah 1/60 derajat. Baik, terkait dengan hal ini kita coba menyelesaikan beberapa soal, ya. Baik, misalkan ada soal seperti ini. Oke, ini saya taruh rumusnya di sebelah kanan, ya. Pertanyaannya, 5 menit itu berapa derajat? Sederhana. 1 derajat itu 60 menit. Berarti kalau 5 menit itu 5 dikali 60. Ya, sehingga jawabannya, nah, 5 menit itu adalah 300 derajat.
Apakah begitu jawabannya? Keliru. Jawaban yang benar adalah seperti ini. Anda jangan keliru membulak-balikan formulasi ini. Ya. Jadi pertanyaannya 5 menit itu berapa derajat? Nah, kita lihat 1 menit 60 detik. Nah, kalau misalkan 5 menit berapa derajat, berarti Anda pakai formulasi yang 1, 2, 3 yang ketiga. 1 menit itu adalah 1/60 derajat. Berarti kalau 5 menit itu sama saja dengan 5 dikali 1/60 derajat. Ya kan? Oh, kalau begitu untuk yang pertama, 5 menit itu adalah 5 dikali 1/60 derajat. 5 dikali 1/60 kan itu sama saja dengan 5/60 derajat. Ingat ini satuannya menit, tanda petik 1. Oh, 5 derajat, 5/60 derajat. Bisa dikecilin nggak? Bisa. Pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5. Berarti 5 dibagi 5, 1. 60 dibagi 5, 12. Jadi 5 menit itu adalah 1/12 derajat. Mudah ya. Kemudian yang berikutnya, 5 derajat itu berapa menit? Ya, 5 derajat itu berapa menit? Ini ada nih rumusnya nih. 1 derajat aja 60 menit. Berarti kalau 5 derajat ya udah 5 kali 60 ya. Sehingga kita dapatkan 5 derajat itu adalah 5 kali 60 menit. Sehingga didapatkan adalah 300 menit. Sehingga saya bisa mengatakan 5 derajat itu adalah 300 menit. Itu soal nomor 1. Berikutnya kita lanjutkan kepada soal nomor 2. Nah, di sini ada soal 26 derajat 43 menit ditambah 38 derajat 29 menit itu berapa? Nah, kalau dapat soal ujian nasional seperti ini Anda harus jawab. Caranya sederhana. Yang derajat Anda tambahkan derajat, yang menit Anda tambahkan menit. Ya. Ini kan ada 26 derajat ditambah 38 derajat. 26 tambah 38 itu kan sama dengan 64 derajat. Gitu ya. Kemudian 43 menit ditambahkan dengan 29 menit. Sehingga didapatlah 72 menit. Jadi hasilnya adalah 64 derajat 72 menit. Gitu ya. Mudah. Nah, tetapi apakah ini bisa ditulis dengan cara yang lain? Bisa. Contoh, misalkan 64 derajat 72 menit itu berapa? Ya, kita konversikan dulu nih 72 menit ini. Ya, untuk lebih mempermudah, jawabannya nanti akan seperti ini. Ya, jawabannya nanti akan seperti ini. Dapat dari mana Pak 65 derajat 12 menit? Gini caranya. Nah, 64 derajat itu Anda tidak usah rubah-rubah lagi. Ya, sehingga Anda bisa mendapatkan bahwa ya 64 derajat itu Anda tidak usah rubah-rubah lagi. Ya. Nah, kita rubah yang 72 ya. Nah, kalau misalkan 72 itu kan saya bisa mengatakan bahwa yang namanya 72 itu kan saya bisa dapatkan dari 60 ditambah 12. Ya enggak? 60 tambah 12 itu kan 72. Nah, yang 60-nya ini itu kan adalah 1 menit, ya enggak? 60 menit itu, sorry, 60 menit itu kan 1 derajat. Nah, berarti kan di sini yang 60 ini itu adalah 1 derajat. Sehingga saya bisa mengatakan 60-nya ini adalah 1 derajat. Sementara yang 12-nya itu kita biarkan saja menjadi menit. Nah, cuman kebetulan di sini kan ada 64 derajat. Nah, 64 derajat ditambah 1 derajat akhirnya menjadi 65 derajat seperti ini.
Ya, sehingga saya bisa mengatakan bahwa 26 derajat 43 menit ditambah 38 derajat 29 menit itu sama dengan 65 derajat ditambah 12. Berarti saya bisa mengatakan 65 derajat 12 menit. Gitu ya, mudah caranya. Oke. Nah, ini adalah metode perhitungan tersebut. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Nah, di dalam soal berikutnya ada pertanyaan seperti ini juga, ya. Nah, di sini saya buat oke, seperti ini. 51 derajat 14 menit dikurangi 34 derajat 45 menit itu berapa? Ya. Nah, untuk menjawab soal tersebut mudah. Yang derajat Anda tambahkan derajat. Ya, berarti 51 derajat dikurangi 34 derajat. 51 dikurangi 34. Ya. Kemudian 14 menit dikurangi 45 menit. Tetapi di dalam kasus ini agak sedikit complicated, ya. Nah, sehingga Anda harus sedikit berpikirlah terkait dengan itu. Oke. Nah, lalu bagaimana Pak cara menjawabnya? Mudah, ya. Nah, di sini kita akan coba jawab. Nah, oke, saya jawab. Nah, di sini 50 derajat dikurangi 34 derajat. 50 dikurangi 34. Berapa? 50 dikurangi 34 itu adalah 16 derajat. Oke, 16. Kemudian 74 dikurangi 45. Ya, 74 dikurangi 45 itu adalah 29 derajat. Ya, sehingga jawabannya adalah 16 derajat. 74 menit dikurangi 45 menit itu adalah 29 menit, sorry. Jadi jawabannya adalah 16 derajat 29 menit. Nah, ini untuk soal nomor 3. Oke. Nah, itu sangat mudah. Jadi Anda baik, kita lanjutkan terkait dengan sudut. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis sudut, ya. Di dalam jenis-jenis sudut ini ada beberapa jenis memang sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, seperti apa bentuknya? Ini yang disebut dengan sudut lancip. Jadi besarnya ini itu kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku. Apa itu? Sudut yang besarnya pas 90 derajat. Nah, seperti apa? Bentuknya ini. Jadi sudut 90 derajat itu adalah sudut yang tegak lurus. Nah, ini tegak lurus, ya. Nah, jadi sudut dari sini ke sini itu adalah 90 derajat. Berarti kalau sudut lancip kurang dari 90 derajat ini. Kemudian yang berikutnya adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Nah, berarti pokoknya dia lebih gede tuh dari 90 derajat yang ini. Nah, yang mana sudut tumpul itu yang nomor 3. Berikutnya adalah sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Contohnya ini nomor 4. Ya. Jadi sudutnya yang mana, Pak? Ya dari sini set ke sini, ya. Dari sini set ke sini itu adalah 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut satu putaran penuh yang besarnya 360 derajat. Nah, mungkin kalau sekiranya digambarkan ya seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan dari sini sampai mana, Pak? Kita putar kita putar terus 180, kita putar terus 180 lagi sampai dapat 360 derajat. Berarti 2 kali 4 itu kan 360 derajat. Nah, inilah yang disebut sebagai sudut lancip, kemudian sudut siku, ya, kemudian sudut tumpul, kemudian sudut lurus, kemudian sudut satu putaran penuh. Ya, sudut lancip itu kurang dari 90, sudut siku pas 90, kalau sudut tumpul lebih gede daripada 90,
kemudian sudut lurus 180, dan yang terakhir adalah sudut satu putaran penuh 360 derajat. Baik, kita lanjutkan teori tentang sudut. Nah, yang pertama, ada yang disebut sebagai sudut yang berpelurus, ya, atau yang disebut dengan bersuplemen. Nah, sudut yang berpelurus ini, misalkan di sini ada sudut A dan sudut B, ya. Katakanlah sudut A ini, kemudian sudut B ini. Nah, jadi sudut A itu adalah sudut dari sini ke sini. Nah, ini sudut A. Kemudian sudut B adalah sudut yang terbentuk dari sini ke sini. Ini adalah sudut B. Sehingga total sudut A jika ditambahkan dengan sudut B adalah sudut yang terbentuk dari sini ke sini. Ya kan? Nah, berapakah totalnya? Totalnya adalah 180 derajat. Ini yang disebut sebagai sudut berpelurus. Ya. Berikutnya yang kedua itu adalah sudut berpenyiku. Nah, gambarnya seperti ini. Sudut berpenyiku adalah jumlah sudut yang berpenyiku 90 derajat. Ya. Jadi kalau sekiranya kita gambarkan, ya, sudut A ini ditambah dengan sudut B. Sudut A itu adalah dari sini ke sini. Ini sudut A. Sementara sudut B itu adalah dari sini ke sini. Ini sudut B. Nah, otomatis ini adalah 90 derajat. Yang disebut dengan sudut berpenyiku itu yang berbentuk siku-siku ini. 90 derajat dari sini ke sini. Nah, otomatis A ditambah B itu akan menghasilkan 90 derajat. Sebagai contoh, saya akan memberikan sebuah soal. Misalkan di sini ada A, dari sini ke sini itu adalah 60 derajat. Sementara kita tahu ya, dari sini ke sini itu adalah 90 derajat. Berapakah besar sudut A? Ya udah, sudut A ditambah 60 derajat itu kan totalnya 90. Berarti kalau sudut A berarti 90 derajat dikurangi 60 ya. Jadi 60 di sini positif pindah ke kanan jadi negatif. Berarti sudut A ini itu adalah 30 derajat. Baik, kita lanjutkan teori sudut kita. Nah, di sini ada yang disebut dengan sudut, dua sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Jadi ada dua sudut pada dua garis. Jadi ada dua garis sejajar. Ini garis pertama, kemudian ini garis kedua. Dia sejajar kan? Kemudian ada satu garis yang memotong sehingga akan terbentuk 8 sudut, yaitu sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 dan B4. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar dari masing-masing sudut tersebut? Ya. Yang pertama, sudut-sudut sehadap itu besarnya sama. Ya. Jadi sudut-sudut sehadap itu seperti apa? Nah, contohnya adalah sudut A1 itu akan sama dengan sudut B1. Nah, sudut A1 itu adalah sudut dari sini, ya ini A1, akan sama dengan sudut B1. Itulah yang disebut dengan sudut sehadap besarnya sama. Kemudian yang kedua, itu sudut A2 itu akan sama dengan B2. Nah, sudut A2 itu akan sama dengan B2, yaitu sudut ini nih, sudut A2 ya, itu akan sama dengan sudut B2 ya. Nah, jadi sudut ini akan sama dengan sudut ini nilainya. Kemudian sudut A3 akan sama dengan B3. Oh, A3 ini. Nih, sudut dari sini ke sini itu akan sama dengan sudut dari sini ke sini. Ini B3.
Berarti sudut ini akan sama dengan sudut ini. Kemudian yang terakhir sudut A4 akan sama dengan B4. Nah, ini sudut A4 dari sini ke sini. Ia akan sama dengan sudut B4 dari sini ke sini. Oke. Nah, berarti sudut ini akan sama dengan sudut ini besarnya. Itulah yang disebut sebagai sudut-sudut sehadap besarnya sama. Ya. Lalu berikutnya adalah sudut-sudut yang dalam berseberangan besarnya sama. Nah, ini yang B. Sudut-sudut dalam berseberangan sama. Contohnya sudut A4 itu akan sama dengan sudut B1. Nah, A4 itu akan persis nilainya sama dengan sudut B1. Nah, ini. Itu yang disebut dengan sudut berseberangan besarnya sama. Kemudian ada sudut A3 itu akan sama dengan sudut B2. A3 yang mana? Oh, ini. Sudut dari sini ke sini itu akan sama dengan sudut dari sini ke sini. Ini sama nih. Jadi berbentuk huruf Z. Nah, sudut ini itu akan sama dengan sudut ini. Itu yang disebut sebagai sudut berseberangan besarnya sama. Kemudian berikutnya adalah sudut-sudut luar berseberangan besarnya sama. Nah, yang C. Yaitu sudut A1 itu akan sama dengan B4. Oh, berarti sudut A1 ini akan sama dengan sudut B4 ini. Nah, dia akan sama besarnya. Kemudian A2 akan sama dengan B3. Oh, sudut A2 kan sudut dari sini ke sini akan sama dengan sudut dari sini ke sini. Nah, nilainya akan sama. Jadi kalau di sini 30 derajat, maka di sini juga akan ada 30 derajat. Oke, itu yang C. Kemudian berikutnya adalah D. Jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Ya, ya. Contohnya adalah sudut A3 ditambahkan dengan sudut B1. Ya, sudut A3 ini jika kita tambahkan dengan sudut B1 ini, maka nilainya akan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut A4 ditambah B2. Nah, sudut A4 ini sudut A4 ditambahkan B2. Nah, ini B2. Ya, ini ditambah ini, itu nilainya akan sama dengan 180 derajat. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Ya. Contoh, sudut A2 ditambah B4. Nah, sudut A2 ini ditambah sudut B4 ini ya, ya. Maka itu akan sama dengan 180 derajat. Atau sudut A1 ditambah sudut B3. A1 itu kan dari sini ke sini, A1 ditambah sudut B3 dari sini ke sini. Oke, itu ditotalkan akan sama dengan 180 derajat. Nah, inilah hubungan dua sudut pada dua garis sejajar yang dipotong. Baik, semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk Anda belajar dan Anda bisa memahami terkait dengan teori sudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.